Sebagai calon arsitek ataupun seorang arsitek, apakah Anda tahu tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang arsitek? Hai, saya Akbar Maulana. Hari ini saya akan sharing tentang tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang arsitek. Apa sih arsitektur itu? Menurut Kamus Oxford, arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Definisi ini dapat lebih luas lagi karena arsitektur sendiri melingkupi segala proses analisa serta perencanaan segala kebutuhan fisik bangunan. Dalam bidang arsitektur sendiri, seorang arsitek memiliki ruang lingkupnya tersendiri. Menurut IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, ruang lingkup seorang arsitek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang konsep. Konsep adalah gagasan yang memiliki karakter khusus dan merupakan pemikiran spesifik sebagai hasil dari suatu pemahaman. Selain itu, konsep juga memandukan berbagai unsur seperti gagasan, pendapat, pengamatan ke dalam suatu kesatuan. Suatu konsep juga harus mengandung kelayakan. Ia juga menunjang maksud-maksud serta cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan karakteristik serta keterbatasan yang menjadi ciri khas dari setiap proyek. Tapi sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu adanya atau perlu memperoleh semua data dan informasi dari pengguna jasa yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan, agar maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna. Kemudian pada tahap ini, arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, kemudian membuat analisis dan pengolahan data. Yang kedua adalah tahap prarancangan atau membuat schematic design. Pada tahap ini, berdasarkan konsep rancangan, seorang arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar. Sedangkan untuk nilai fungsionalnya sendiri dibuat dalam format diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, serta waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar. Tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, adalah tahap pengembangan rancangan. Pada tahap ini, seorang arsitek bekerja atas dasar tahap sebelumnya, yaitu tahap prarancangan, yang tentunya telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan. Yang pertama yaitu ada sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal elektrikal, serta disiplin ilmu terkait lainnya. Kemudian ada penentuan bahan bangunan yang akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya termasuk pertimbangan nilai ekonomi gitu. Kemudian ada perkiraan biaya konstruksi yang akan disusun berdasarkan sistem bangunan dan kesemuanya itu disajikan dalam bentuk gambar, diagram, ataupun laporan tertulis. Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pembangunan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir atau final yang digunakan oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya. Yang keempat, tahap pembuatan gambar kerja. Pada tahap pembuatan gambar kerja, berdasarkan hasil pengembangan rancangan yang telah dilakukan dan tentunya telah disetujui oleh pengguna jasa, seorang arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci. Sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar kerja, tulisan spesifikasi, dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang terinci. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengadaan pelaksanaan konstruksi. Hal pertama yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah
penyiapan dokumen. Tentunya dokumen ini berkaitan dengan pengadaan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam bentuk format dokumen pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan atau RKS, serta rencana anggaran biaya RAB termasuk Bill of Quantity atau BOQ. Yang terakhir adalah tahap pengawasan berkala. Dalam tahap ini, arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan, serta mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan pelaksana pengawasan. Nah, dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau rutin. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 kali dalam 2 minggu atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Nah, demikian 6 tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang arsitek menurut IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Oke, sampai di sini saja video sharing saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton.